jangan mimpi, An. Jangan mimpi. Adrian itu sudah mengusir kamu dari rumah dia. Walaupun kamu ini sembahyang jungkir balik setiap hari, dia nggak akan merubah keputusan dia. Kamu akan diceraikan sama dia, tahu nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Ayo kita pulang. Nanti yang nemenin Karna siapa? Om Arman. Kak Arman. Arman nanti akan jemput kamu ke rumah sakit. Dan dia akan antar kamu pulang ke rumah. Udah, yuk. Kak, Tino pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Bu pulang dulu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sebagai playboy udah mulai jatuh nih dia. Hah? Maksud lo apa, men? Yo Iman, kalau si Tina itu udah nyebar gosip kalau dia udah putusin lo. Ya, Dit, dan sampai detik ini lo belum bisa deketin Ulfa. Payah lo, Dit. Masa Ulfa aja nggak bisa lu taklukin? Hah? Payah lo. Pes, jangan kurang ajar lo. Kurang ajar gimana maksud lo? Lo nggak tahu emang itu dia siapa? Hah? Siapa? Pragawati, model, artis. Kalau cantik mah bodo amat. Aduh, Dit. Dia tuh wali kelas kita yang baru, Dit. Dia bakal ganti wali kelas kita yang lama, yang cuti hamil. Wali kelas. Yoi. Buru dong. Goblok lo. Untung dia kagak denger. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yana. Saya akan menggantikan posisi Ibu Ida sementara waktu beliau cuti sampai selesai melahirkan. Selama 6 bulan ini saya akan menjadi wali kelas kalian, sekaligus menjadi guru PKK bagi kalian. Ada pertanyaan mungkin? Ya, kamu? Bu, kenalin. Nama saya Adit, Bu. Senang berkenalan dengan kamu, Adit. Yang lainnya? Iya, Adit. Saya bisa jadi tenaga sukarela, Bu, kalau Ibu perlu bantuan. Terima kasih banyak.
Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya kepada saya? Masih ada pertanyaan lagi, Adit? Iya Bu, saya pengen nanya Bu, kalau misalnya murid laki-laki ikut pelajaran menjahit boleh nggak Bu? Tenang, yang lain tenang. Gila lo, Dit. Baru sekali nih tau nggak, ada cowok ikut pelajaran jahit. Anak cowok semua di sini nih belajar elektro, Dit, bukannya belajar jahit. Lu mau jadi bencong, kan? Lo belum tahu aja nih. Zaman sekarang desainer tuh pada cowok semua. Lo lihat aja nih, Versace, Oscar Lawalata, siapa lagi, Calvin Klein. Iya kan, Dit. Tapi kan semua pada setengah-setengah, pada banci. Banci tetap banci. Lo jangan ngetawain gue dong, lo belum tahu aja. Gue nih lagi pengen benahin diri supaya reputasi gue balik lagi kayak dulu. Apa hubungannya belajar jahit sama reputasi lo? Nih, apa? Lo bilang kan reputasi gue sebagai playboy kan udah menurun. Gue bakal buktiin kalau gue nih masih playboy sejati. Lo tahu kan, Bu Yana? Ntar lihat aja, kena dia sama gue. Hah? Maksud lo bakal takutin Bu Yana? Iya. Tapi, Dit, dia kan udah tua, udah bangkotan ya. Lo nggak tahu sih seninya pacaran sama orang tua. Orang tua tuh lebih berpengalaman. Lo mau ngapain aja dia pasti udah bisa nebak duluan. Enak kan? Buaya tetep buaya. Properti tuh jangan tuh dimarahin kepala sekolah ntar. Saya jadi panik, Om. Sampai sekarang Ani belum pulang juga. Semalam dia telepon, katanya dia ditahan di kantor polisi. Taksinya tabrakan. Ya, saya coba hubungi kantor polisi sekitar sini, tapi nggak ada informasi tentang Ani, Om. Ternyata Doi takut juga kehilangan gua. Sampai segitu paniknya. Om, tolong bantu saya ya. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Ani. Assalamualaikum. Om, udah dulu ya. Aninya udah datang. Dari mana aja kamu? Kamu mau bikin saya jantungan ya? Ya udah, sekarang cepat kamu beresin barang-barang saya dan baju-baju kamu. Memangnya kita mau kemana, Non? Saya mau ke villa saya. Villa? Villa itu di negara mana ya, Non? Udah deh, kamu nggak usah banyak tanya. Sekarang, yang penting kamu beresin baju-baju saya. Karena kita akan pergi selama 2 hari. Aku akan pesta sama teman-teman aku di villa. Jadi saya ikut, Non? Iya. Cepet. Cepet. Kalau ada teman-temannya Sinta, Om, berarti saya harus nyamar jadi bencong beneran dong, Om. Kamu kan pernah nyamar jadi bencong waktu nemenin Sinta ke mall tempo hari. Kalau nemenin jadi bencong cuma beberapa jam saja sih saya masih bisa tahan, Om. Tapi kalau jadi bencong beneran selama 2 hari, Om, mana bisa tahan? Surya. Om kok malah ngetawain saya sih? Seharusnya Om itu bantu saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghindar dari acara liburannya si Sinta itu, Om? Gini, Sur. Kamu bisa pura-pura mengajukan cuti. Atau ada keperluan keluarga. Tapi risikonya ya, kamu bakalan dipecat Sinta karena sudah selalu sering cuti. Ya semuanya sih, ya terserah kamu, Sur. Mana tahan? Ini area parkirnya di depan sana ya? Iya, sampai ke sebelah sini. Besar kok juga. 500 sampai 600 ya kira-kira. Hai Rin. Akhirnya datang juga. Gue tuh dari tadi udah nungguin kalian berdua tuh sampai kepanasan. Sorry, saya terlambat. Gak apa-apa.
Kayaknya bikin appointment sama kamu susah banget ya. Kamu sibuk banget ya? Tapi sekretaris kamu bisa diandalkan kok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Kamu kemana? Livia mau menyiapkan kantor buat saya. Termasuk mengumpulkan karyawan dan seluruh staf. Ya udah kalau gitu. Karin, kamu sudah siapkan blueprint project ini? Enggak. Tapi gimana kalau kita nggak usah ngobrol di sini? Kita ngobrol di kafe aja. Gimana? Oke. Jadi gadis itu bukan anaknya Harun Rashidin? Bukan, Mas. Kita hampir salah langkah menjodohkan Arman dengan gadis itu. Tapi saya dengar Harun Rashidin punya anak yang terkenal cantik dan masih single. Iya, Karin namanya. Loh, kamu tahu dari mana, Ratna? Dari Livia. Livia yang tempo hari kesini itu sepupunya Karin. Jadi Karinlah yang harus kita jodohkan dengan Arman. Ya, kalau begitu kita harus cari tahu bagaimana caranya menghubungi Karin. Tanya aja sama Livia. Pasti dia tahu kan? Ya, kamu tahu Rat nomor teleponnya Livia? Saya akan cari informasi dari kantornya Arman. Gampang kok. Halo, Via, ini Tante Ratna, mamanya Arman. Tante Ratna. Loh, Tante tahu dari mana nomor telepon saya? Itu tidak penting. Tante ingin tanya sesuatu sama kamu, boleh? Soal apa, Tante? Soal sepupu kamu, Karin. Karin. Kalian berdua harus makannya banyak ya sayang ya. Sekarang papa suapin Adi dulu. Ita! Adi! Mama. Kamu? Apa kabar kamu? Gak usah basa-basi segala deh. Ngapain kamu di sini sama anak-anak saya? Mereka kan anak-anak saya juga. Nggak salah dong kalau saya ajak mereka makan. Masih berani kamu ngakui kalau mereka itu anak kamu? Selama ini siapa yang ngurusin mereka dan siapa yang membiayai hidup mereka? Apa kamu nggak malu? Saya tahu kalau kamu yang mengurus mereka selama ini. Tapi kalau kamu mengizinkan Lika, saya juga bisa kok ngurus mereka. Dan saya akan membahagiakan mereka berdua. Ita, Adi, sini kalian. Kami ikut mama ya. Nggak mau. Adi mau ikut papa. Kamu nggak perlu menunjukkan kemarahan kamu kepada saya di depan anak-anak. Sini kalian. Lika, Nggak mau. Adi mau ikut papa. Mama mau jadi papa baru. Apa? Dari mana kalian punya pikiran seperti itu? Siapa yang bilang kalau kalian akan punya papa tiri? Si om tukang ramal itu. Mama juga bilang mau cari pacar baru. Makanya kalian ini masih kecil, jangan suka nguping pembicaraan orang gede. Kalau Ita punya papa baru, kita mau tinggal sama papa aja. Adi juga. Udah, gak usah bicarain lagi masalah ini. Siapa yang antar kalian ketemu sama papa? Ayo jawab. Pasti Om Arman kan? Ya, Mama mau bicara sama Om Arman. Jangan, Mah. Bukan Om Arman, Mah. Terus siapa? Om Ian. Om Ian? Oke Lika, sorry. Aku salah. Saya nggak tega aja saya lihat Aita sama Adi pengen banget ketemu sama papanya. Lagian apa salahnya sih? Saya nggak mau berhubungan dengan Nanda lagi. Dan saya nggak mau anak-anak berhubungan dengan mantan papanya, Yan. Lika, kamu dengar ya? Mantan istri atau mantan suami itu ada, Lika. Tapi untuk anak, nggak ada namanya mantan anak. Bekas anak, nggak ada. Yan, kamu nggak tahu siapa Nanda. Dan kamu nggak ingat apa yang sudah dia perbuat terhadap saya dulu. Maksud kamu apa sih, Lika? Nanti, kalau ingatan kamu sudah kembali, kamu akan tahu kenapa saya nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Nanda itu sudah mengecewakan Mama, mengecewakan saya. Dia nggak pernah memberi nafkah sama anak-anak. Terlalu banyak hal yang saya nggak ketahui tentang keluarga saya. Bahkan tentang diri saya sendiri. Ya Tuhan, sampai kapan saya harus begini? Kapan ingatan saya akan kembali? Kapan?
Ani, tolong kamu buka pintunya. Ini yang dinamakan villa ya, Non? Berarti nggak ada orang ya dong, Non, di dalam. Kamu cerewet banget, cepetan buka. Yoha. Apa-apaan nih? Surprise lah, Sin. Nah, Ani, bawa barang-barang saya ke kamar. Ya, Non. Ya ampun, Sin. Sin, lo dapet pembantu model gitu di mana? Emangnya pembantu gue kenapa? Pembantu lo. Emangnya pembantu lo kenapa? Pembantu lo tuh sangar begitu tau gak ruwet mukanya? Kayak bencong. Lo yakin pembantu lo cewek tulen? Lo bener-bener lihat dia kayak bencong apa? Loh, emang lo gak ngeliat apa? Kakinya gede gitu, berbulu lagi. Ya ampun, Cinta. Dari betisnya aja tuh udah kayak pemain sepak bola, tau nggak? Apalagi bulu-bulu di kakinya, Cinta, kayak kambing. Ya udahlah, Sin. Yuk, gue bantuin yuk. Gawat ini. Bisa-bisa penyamaran gua terbongkar. Sebentar, Non. Sebentar, Non. Lagi tanggung. Ngapain kamu di sini? Lagi Ani lagi main sabun. Main sabun. Beresin ini, Non. Sini kamu. Tangan kamu mana? Sebelah lagi. Kaki kamu. Cepat. Kaki, Non. Aduh, Non. Belum. Belum kena ya, Non. Memangnya ada apa sih, Non? Enggak ada apa-apa. Ya udah, sekarang kamu tolong siapin makanan di dapur ya. Alhamdulillah. Selamat. Hampir aja gua ketahuan. Urusan perbuluan aja belum kelar. Udah aneh. Sekarang harus nyiapin makanan lagi. Aduh, mate ini. Loh kok kenapa tiba-tiba celana gue jadi sempit? Ada yang hidup. Cari siapa, Pak? Ya, saya cari pasien di sini. Nona Ana? Ya. Oh, pasien sudah check out jam 3 sore, Pak. Ya, makasih ya. Iya. Kamu ini benar-benar sudah nggak waras ya, Anya. Arman sudah janji mau jemput kamu malah pulang sendiri. Saya nggak mau ngerepotin Kak Arman, Bu. Merepotkan gimana? Arman itu menawarkan diri untuk menjemput kamu dan membantu kamu. Hah? Karena dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, tahu? Kamu ini namanya perempuan yang tidak tahu diri. Arman sebaik itu, kamu tega menyinggung perasaan dia. Hah? Kamu tega membuat patah hati. Saya nggak ada niat untuk nyakitin Kak Arman. Tapi kan, Bu, kamu memang tidak mengakuinya. Tapi saya tahu.
Saya bisa menilai dari cara dia memandang kamu. Dia itu suka sama kamu. Tapi dengan sikap kamu seperti ini, dia akan patah hati. Tahu? Patah semangat. Kamu sudah gagal dengan Adrian. Sekarang kamu mau gagal lagi dengan Arman. Iya. Kamu ini sudah jadi janda, Ana. Kapan lagi orang sebaik Arman mau sama kamu? Kapan lagi? Kamu gak usah sok gengsi terima cinta Arman. Halo, Bu Eli. Ini Arman. Aduh, Nah Arman, Ibu minta maaf ya. Ibu terpaksa ajak Ana pulang. Tadinya saya khawatir kalau Ana pulang sendirian, Bu. Ana ngotot minta pulang Nah Arman karena dia mau nyiapin makan malam untuk Nah Arman. Makan malam? Iya, sebagai rasa terima kasih atas bantuan dan kebaikan Nah Arman. Jadi Ana malam ini ngundang Nah Arman makan malam di rumah, bisa kan? Kalau Nah Arman gak bisa datang, Ibu yakin Ana pasti akan kecewa. Soalnya dia udah siapin segalanya. Katanya dia mau berbuka bersama Nah Arman. Gitu. Ya, insya Allah deh, Bu. Allahumma lakas. Ana? Iya, Bu. Udah cepat ganti baju kamu deh. Ibu mau ngajak saya pergi kemana? Udah, jangan banyak tanya. Cepat ganti baju kamu, dandan yang cantik. Ya? Ayo duduk. Kamu harus dandan yang cantik. Iya. Kamu pakai lipstick. Nah, biar cantik. Gitu. Tutup mata dikit. Cantik kan? Sini. Sekarang pakai giwang. Ini anting pakai gini kan bagus. Kamu tuh gimana sih nggak bisa dandan sama sekali? Pakai anting tuh yang cakep, yang kayak gini nih. Nah, sekarang kamu pakai baju ini. Adrian. Arman. Makasih. Ibu tinggal dulu ya. Saya mau minta maaf. Maaf. Saya banyak ngerepotin kakak. Ana, saya tahu posisi kamu seperti apa, jadi nggak ada yang salah di sini. Saya bukannya terima kasih. Astagfirullahaladzim. Yang sebenarnya harus dibantu itu Adrian, Kak. Adrian. Ana, kamu kan tahu hubungan saya dengan Adrian seperti apa. Tapi kakak dekat sekali sama Adrian dan kakak sangat sayang sama Adrian. Dan hanya kakak yang bisa bantu Adrian. Insya Allah, Kak. Adrian bisa kembali seperti semula. Apa? Seharusnya kamu juga senang menyambut kepulangan Arman. Kamu harus memikirkan perasaan Mama. Kamu jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri dong. Mama kan sedih melihat kehidupan anak-anak Mama berantakan. Anak-anak Mama bermusuhan. Saya belum bisa maafkan Arman, Ma. Arman ingkar janji sama saya. Diam-diam dia masih berhubungan dengan Ana dan keluarganya. Justru itu, kalau Arman tinggal di sini, Mama bisa menolong kamu untuk selalu mengawasi dan mengontrol Arman supaya dia tidak ada lagi hubungan dengan Ana. Ratna,
Itu tamunya sudah datang. Tamunya sudah datang? Iya. Waduh, malam ini akan menjadi malam yang berkesan buat Mama. Tapi kakak dekat sekali sama Adrian dan kakak sangat sayang sama Adrian. Dan hanya kakak yang bisa bantu Adrian. Yang sebenarnya harus dibantu itu Adrian, Kak. Saya lakukan ini demi kamu, Ana. Saya akan hadapi Adrian. Saya ingin melihat kamu dan Adrian bahagia seperti dulu lagi. Adrian harus sembuh. Harus. Kamu ngapain sih? Sebut-sebut nama Adrian di depan Arman. Nanti Arman itu sakit hati dan Arman pikir nanti kamu masih ingat sama Adrian, tahu? Bagaimana saya bisa lupa sama suami saya sendiri, Bu? Ana, kamu itu harus melupakan Adrian. Adrian itu sudah tidak peduli sama kamu dan sama masa depan kamu, An. Kamu lihat nggak kekecewaan Arman waktu kamu sebut-sebut nama Adrian di depan dia? Ingat nggak sih? Kak Arman itu kan kakak ipar saya, Bu. Kakaknya Adrian. Ana, lihat sini. Lihat sini, An. Lihat sini. Dengar. Yang namanya jodoh itu siapa saja bisa, Ana. Mau kakak ipar kek, mau kakak sepupu kek. Yang jelas-jelas sekarang Arman itu sangat perhatian sama kamu, sangat peduli sama kamu. Kurang bukti apa lagi sih, An? Hah? Saya hanya ingin Adrian sembuh, Bu. Ana. Kamu itu masih mikirin orang yang sudah tidak mikirin kamu sama sekali. Payah kamu ini. Hah? Arman, akhirnya kamu datang juga, sayang. Mama punya kejutan untuk kamu. Malaman. Malam, Karin. Tante terima kasih sekali loh, Karin. Sudah memenuhi undangan makan malam Tante. Sama-sama, Tante. Saya juga senang bisa kumpul di sini makan sama-sama. Kamu dan Arman kan akan melakukan hubungan kerja bisnis. Apa salahnya kalau kamu mengenal keluarga Arman? Supaya terasa lebih kekeluargaan. Rin, gimana sih rasanya kuliah di Jerman? Oh iya, kamu kan kuliah di Jerman. Ambil jurusan apa? Arsitektur, Tante. Wow, hebat sekali. Jadi sekarang kamu mengambil alih perusahaan papa kamu? Itu baru permulaan aja, Tante. Kebetulan Papa baru kali ini mempercayakan proyek pertamanya pada saya. Nah, Om yakin proyek pertama kamu pasti berhasil. Apalagi kalau Arman membantu marketingnya, ya kan, Man? Ya. Jadi Mama yang mengajak kamu ke sini. Iya, katanya mama kamu ingin kasih kejutan buat kamu.
Jadi saya datang ke sini demi kamu, Man. Makasih ya. Ternyata seluruh keluarga kamu ramah ya. Begitulah. Man, saya rasa kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya juga yakin kalau kamu bisa membimbing saya dengan seluruh pengalaman bisnis kamu. Ya kan? Terima kasih atas penghargaan yang kamu berikan pada saya. Gimana kalau kita segera menandatangani kontrak kerja sama? Partner? Partners. Rian, kamu kenapa sih tidak mau ikut makan malam bersama kita? Kamu tahu siapa tamu kita malam ini? Dia Karin, anaknya Bapak Harun Rasidin, seorang bankir dan bos perusahaan yang sangat terkenal. Oh ya? Kalau kita bisa menjodohkan Karin dengan Arman, Mama yakin Arman akan melupakan Ana. Mama mau ngejodohin Arman sama gadis itu? Ya. Karena kalau dibandingkan dengan Karin, Ana itu tidak ada apa-apa. Dan Mama ingin membuka mata Arman bahwa Ana bukan apa-apa. Dan ternyata masih banyak wanita lain yang lebih baik untuk bisa mendampingi Arman. Ya kan? Nah, mulai sekarang kamu tidak usah khawatir lagi. Laki-laki manapun akan memilih Karin daripada Ana. Jadi Mama yakin Arman akan segera melupakan Ana. Ih, serem amat tuh. Serem amat. Lo nggak tahu ya? Nih cewek nih, lihat dong. Dia tuh udah 2 kali bedah plastik, tampangnya tuh kelihatan. Loh, kok udah 2 kali operasi plastik masih serem gitu sih mukanya? Lo tuh Nora apa Cooper sih sebenarnya, Non? Yang namanya orang bedah plastik itu nggak 100% bener, tahu? Lo lihat deh ini buktinya. Dia aja tuh udah berapa kali operasi plastik tetap aja mukanya jelek begini, kelihatan cacat di sana sini. Ih, serem banget. Kasian banget ya. Ya iyalah, udah buang-buang duit banyak, tetap aja nggak berhasil. Sin, ternyata pembantu lo jago juga ya masaknya. Walaupun Iya. kayak bencong gitu. Sampai nyokap gue aja nih masakannya kalah enak sama si bencong cong itu tuh. Loh, Non? Lagi ngapain kamu nih? Anu, Non, Ani lagi leha-leha, Non, lagi istirahat. Dik, teman-teman saya pada suka sama masakan kamu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Loh, Non kok nggak ikutan ngumpul? Enggak, saya lagi mau sendiri. Saya mau ngebayangin kayak apa muka saya kalau nanti udah dioperasi. Non sih masih untung. Masih untung? Maksud kamu? Iya, Non masih punya uang untuk biaya operasi plastik, Non. Kalau orang kayak Ani begini, mana sanggup, Non? Emangnya kenapa wajah kamu nih? Perlu dioperasi plastik juga? Seandainya operasi plastik bisa operasi pakai ember plastik, Ani mau kan, Non? Kok dioperasi juga? Tapi, lagi pula kan mata Non tuh masih rabun. Apa? Enak aja kamu bilang mata saya rabun. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong nih.
Maaf non, maksud Ane itu penglihatan non itu masih belum jelas begitu. Nanti kalau penglihatan non sudah jelas, pasti non kabur ngeliat Ane. Emangnya wajah kamu kenapa? Wajah Ani itu non serem non. Alisnya Ani cukur, terus juga hidung Ani pesek, mata Ani sipit, pipi Ani tembem non, kayak kue apem sedang melempem non. Pokoknya serem deh non. Tapi si non, walaupun jelek-jelek begini, Ani punya kekasih hati Ani lah non. Dan dia sangat sayang sekali sama Ani non, sangat setia banget sama Ani non. Terus juga kekasih Ani itu bilang sama Ani, Ani, tampang itu bukan jaminan segala-galanya, yang penting kepribadian, gitu non. Kan malu. Kepribadian. Iya. Kak, kata ibu, kakak mau nikah sama Om Arman. Astagfirullahaladzim. Emang benar, Kak? Kak Arman itu sudah seperti saudara sayang. Dan Kak Arman itu baik sama semua orang. Jadi itu gak benar. Tapi nggak apa-apa juga Neng sama Den Arman. Ganteng. Kalau gitu Tino doain deh supaya Om Ian sayang lagi sama kakak. Makasih ya sayang. Insya Allah. Kak, dulu Om Ian sayang banget sama kita, sama kakak sama Tino. Tapi kok sekarang nggak lagi ya kak? Kok Om Ian berubah sih kak? Enggak, Om Ian tuh nggak berubah. Tapi Om Ian kan sakit. Makanya kita rame-rame bantu doa ya, supaya Om Ian cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada maling. Ada maling nih, Sin. Maling? Hei, siapa lo? Ah, siap. Sin, ini kan suami kamu. Surya. Sin. Karin itu selain cantik, berpendidikan tinggi. Dia lulusan dari Jerman loh. Jarang kan sekarang ada insinyur wanita? Ya, dan keluarganya juga cukup oke. Dari keluarga terhormat, baik-baik. Ya kan, Man? Mah, Karin itu hanya rekanan bisnis saya, Mah. Jadi saya tidak punya pendapat pribadi mengenai Karin. Masa sih kamu nggak ada komentar sama sekali? Man, Karin itu benar-benar tipe wanita idaman. Bibit, bebet, bobot, semua dia miliki. Dan orangnya juga ramah. Mama sangat cocok sekali kalau ngobrol sama dia. Saya juga, Mah. Orangnya enak banget diajak ngobrol. Pergi dulu, Ma. Yan, tunggu ya. Yan, berangkat bareng ya? Nggak bisa, Man. Kenapa nggak bisa? Kita kan satu tujuan.
Pulang kantor saya ada acara sendiri. Saya perlu kendaraan. Jangan masukkan ke hati, Man. Kamu harus sabar. Kamu kan kakak tertua. Jadi kamu lebih baik mengalah pada adik sendiri, ya? Iya, Ma. Saya berangkat dulu, Ma. Oke. Kalau kamu ketemu Karin hari ini, sampaikan salam Mama ya. Sin, jadi selama ini suami lo nyamar jadi pembantu supaya tetap deket sama lo ya, Sin ya? Sin, lu tau nggak lama-lama tuh lu soal sinetron banget tau nggak? Nih, Nora tahu kayak gitu. Ya. Tapi gila, Sin. Lo tuh bener-bener beruntung tau nggak? Ada cowok yang rela ngorbanin dirinya demi lo untuk nyamar jadi bencong. Bencong gitu loh, Sin. Nggak apa-apa sih. Lagian tak kalau lo cerai nih sama si Surya, gue deh yang nawarin diri untuk jadi istri kedua. Nggak apa-apa kan, Sin? Ngaco deh lo. Lagian ya, cowok baik kayak Surya tuh kurang apa sih? Malah mau diceraiin sama dia. Sin. Dasar lo. Yaudah deh, gue cabut dulu ya, Sin ya. Yuk. Tunggu. Sin, jangan lupa ya pesan gue tadi. Kalau lo cerai sama Surya, orang yang pertama di telepon tuh gue. Centil lo dasar. Lu sih tuh. Yuk Sin, balik Yaudah. ah. Dah. Dah. Ani! Surya! Selamat siang, Man. Silakan duduk. Saya suka kantor kamu. Warnanya bagus. Di mana Livia? Kok nggak ikut? Oh, Livia kebetulan ada meeting di tempat lain. Dan lagi pula dia kan nggak tahu masalah proyek, bangunan, bla bla bla. Oh ya, pengacara saya udah mempersiapkan segala sesuatunya tentang kerja sama kita. Bagus. Kita langsung berangkat aja ya. Oh, jam 2 kan? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Ya udah. Bentar, sorry. Oke. Thank you. Sial. Buntu lagi. Gawat. Lebih gelap lagi kartunya. Terang. Cuma kartu Ana yang terang. Kartu saya dan Tino suram. Artinya cuma Ana satu-satunya harapan saya. Ana sumber rezeki saya.